berjudul Bravery dengan tema meningkatkan karakter strength bravery untuk mengurangi anxiety dan overthinking pada anak kos perempuan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kita langsung aja. Oke. Masih ngalamin lama. Udah juga bikin kayak gini sih. Besok ya? Kamu kawin hari ini. Kan katanya dapat juga yang dari Beda 2 kali. Ngomongnya juga. Oke. Kayak apa ya? Apa sih yang sebenarnya dilakukan di kepala kita gitu loh? Aku mau tanya dulu nih, alasan kalian overthinking di kos terus biasanya tentang apa? Wah, lagi Takut ada yang ngintip? takut ada yang ngintip, oke. Setan, oke. Ada yang pastinya kalian alami gitu. Yang pertama, kalian tuh di kos harus berani buat minta bantuan teman kos atau lingkungan masyarakat di lingkungan sekitar kos kalian. Relax, kalian tuh secara tidak langsung bisa untuk berpikir jernih dan bisa tahu tindakan apa nih selanjutnya yang bisa gue lakuin kayak gitu. Terus ada opposite action. Kalau misalnya opposite action tuh melakukan kebalikan dari yang kita pikirkan. Kita takut buat keluar rumah karena takut digigit, takut dengan penjaga kosnya, takut dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu dilakukan sebaliknya dengan cara apa? Tadi dikeluar dulu emosinya, di apa ya? Otaknya tuh dipikirkan, jangan dikesampingkan dulu yang overthinking, yang negatif-negatifnya. Baru ketika kalian sudah selesai, sudah tenang, baru deh kalian bertindak sebaliknya. Bravery ini mampu tetap bertindak dan menghadapi situasi yang menakutkan atau beresiko meskipun terdapat hambatan dan tekanan yang dirasakan. Ini menurut si Roots dan kawan-kawan tahun 2010 terhadap kemampuan diri. Nah, ketika kalian itu yakin kalau misalkan faktor penghambat menurut Pak Jessica ini, yang pertama tuh ada ketakutan atau fear, takut menghadapi resiko, kegagalan atau konsekuensi yang mungkin terjadi. Terus yang kedua ada anxiety atau kecemasan, yaitu kekhawatiran berlebihan yang membuat individu ragu untuk bertindak. Kemudian ada avoidance behavior, yaitu cenderung menjauh atau menghindar dari situasi yang dianggap mengancam. Bravery itu muncul ketika individu mampu mengendalikan ketakutan dan kecemasan serta memilih menghadapi tantangan daripada menghindarinya. Bravery itu karakter kekuatan dalam virtu courage yang ditandai dengan kemampuan individu untuk tetap menghadapi ketakutan, tantangan, dan kesulitan meskipun terdapat risiko atau tekanan yang dirasakan. Lalu pada mahasiswa perempuan yang tinggal di dalam kos, bravery didukung oleh resiliensi, self-efficacy, dukungan sosial, dan optimisme, sedangkan ketakutan, kecemasan, serta perilaku menghindar dapat menghambat munculnya si keberanian. Tadi kan katanya kalau takut pikiran negatifnya dikesampingin dulu. Gimana gitu? Ada gak tekniknya? Karena kalau kita lagi takut atau panik atau cemas kan kita tuh nggak kepikiran untuk melakukan hal-hal yang positif kayak buat tenang dulu gitu kan susah gitu. Gimana cara mengatur diri kita gitu? Gak bisa berpikir rasional ya. Oke. Tahan 2 detik, terus habis itu buang lagi kayak gitu. Untuk hitungannya aku lupa ya berapa aja, tapi itu ada box breathing. Jadi kalian tuh dilatih untuk atur pernapasannya biar bisa tenang. Kemudian kalau misal udah tenang, bisa juga dilanjut sama teknik grounding. Jadi kan here and now, kalian tuh bisa pada akhirnya sadar kalau oke, situasi gue lagi di sini, jadi nggak memikirkan apa yang ada di otaknya gitu. Biar otaknya biar kecemasannya itu nggak lari kemana-mana gitu, yang mengakibatkan terus makin deg-degan. Kalau misalnya di DBT ada juga teknik stop namanya, atau yang tadi opposite action. Menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Pokoknya kalau disuruh menceritakan tentang kisah dia di kos kali ya, boleh ya, oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas Di kos pertama itu adalah takut didobrak pintunya. Tapi
Alhamdulillah karena nggak terjadi hal tersebut ya, aku nggak jadi overthinking gitu sih. Tapi karena ada potensi buat diintipnya itu kan jendelanya ini ya pokoknya gitu deh. Akhirnya aku rapetin pakai lakban. Jadi biar hordingnya itu tuh nggak apa sih kan aku pakai kipas angin ya. Jadi biar nggak jadi aku pakein solatif gitu. Interaktif, reflektif, dan aplikatif. Interaktifnya itu bisa sharing session bersama anak kos, kemudian juga reflektif. Ada sesi reflektif kayak di dalam kartu ini tuh ada self affirmation masalah atau situasi yang kita takuti itu. Nah, selanjutnya menjalin pertemanan dengan teman kos. Untuk apa? Untuk menjalin relasi, semisal kita butuh bantuan, kita butuh apapun. Opposite action. Maksudnya opposite action adalah melakukan kebalikan dari apa yang kita takuti, kayak gitu. Ini ada kartu dare. Kalau pemain dapat kartu dare, itu berarti pemain memberikan tantangan kepada lawan yang dipilih. Yes, tantangannya itu ada di sini. Jadi buat satu kalimat self affirmation mengenai keberanian, kayak gitu. Terus yang lawan dipilih itu harus mengerjakan apa yang disuruh sama yang dapat kartu. Itu permainan harus diberhentikan sebentar. Terus pemain yang mengeluarkan kartu ini harus memimpin untuk bermain untuk mengucapkan self afirmasi secara bersama-sama. Jadi di baliknya itu ada afirmasi. Ini yang dimaksud dengan kartu self affirmation, guys. Contohnya ini di sini ada jadi yang dapat kartu ini dia mandu gitu teman-temannya untuk berhenti sejenak, kemudian mengatakan aku tidak harus menghilangkan rasa takut untuk menjadi berani, seperti itu. Kayak gitu, guys. Paham? Nah, ada pemain yang dapat kartu flip card, itu di baliknya ada pertanyaan. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di kartu flip card. Iya, no bravery. Agak susah sih cara pengucapannya, cuman ya begitulah ya. Oke. Terus kalau misalnya lupa mengucapkan uno, berarti ngambil kelas 2. Ambil 2 kali campuran, 2 kali. Rahasia. Rahasia depannya. Jadi yang tulisan rahasia. Coba Mbak balik Mbak, ada enggak? Enggak boleh dikasih tahu lah. Oh. Kampreng. Ini kapan kemarin yang gitu? Iya, ini ada dari ujung. Iya, dari ujung aja gini deh. Iya, siapa yang duluan? Ayo, Sweet. Iya gitu, Sweet. Udah, berarti ke sana. Gimana caranya? Ini ada dulu Mas. Aku tidak harus menghilangkan rasa takut untuk menjadi berani. Ceritakan satu tantangan yang pernah kamu lewati selama Orangnya juga kamu melewatinya yang pernah kamu tak ingat lagi. 08 aja. Harus sama. Tuliskan 3 cara menjaga keamanan di diri kos. Oke, yang pertama, kalian harus mengunci pintu. Kalau misalnya kunci pintunya ada ganda, itu lebih baik. Terus kedua, jangan terlalu ramah sama ya sebenarnya ramah boleh, tapi kalau untuk terlalu ramah sama pemilik kos atau tetangga-tetangga takutnya dikhawatirkannya kalian dimanfaatkan gitu ya, atau ya takutnya ada niat jahat orang gitu. Terus yang terakhir kita berusaha untuk bukan berusaha, tapi berani untuk terbuka dengan teman-teman kita gitu, karena kalau semisal ada keadaan darurat kita bisa langsung menghubungi mereka gitu. kan satu pengalaman ketika kamu tetap bertahan meskipun merasa takut. Waktu itu pernah berangkat sendirian dari kosan ke kampus di kota yang nggak dikenal, terus tetap beraniin aja buat sampai ke kampus. Sebutkan keberanian
Keberanian apa saja yang pernah kamu lakukan selama tinggal di kos? Terapkanlah keberanian yang kamu miliki ketika mencari perasaan kamu, overthinking, dan cemas. Kalau keberanian sekarang tuh baru-baru kejadian minggu kemarin, ada orang lah gitu. Jadi yang biasanya aku berani keluar sendiri, setelah ada kejadian itu aku nggak berani. Jadi setelah kayak apa ya, ada orang yang bisa nemenin, jadi bisa berani lagi gitu. Berarti yang kamu terapkan apa tuh? Berani keluar. Oh, oke, Berani, jadi ya. berani keluar lagi ya? Oke. Ya, sama ya tadi. Apa? Tutup mata semua. Mari kita baca. Aku merasa takut. Dan itu wajar. Meskipun begitu, aku tetap mampu menghadapinya. Aku ya? Waduh, plus lagi. Ada lagi. Iya. Apa aja?